Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Al-Alif Abdillah Putra Jonita. Saya mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya dari Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum kelas 3F Malam. Nomor induk mahasiswa saya 19 111 21051. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah yang saya kerjakan sebagai pemenuhan syarat ujian tengah semester atau UTS. Dalam tugas tersebut memiliki tema konsekuensi hukum penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dalam menerapkan ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Saya dapat menarik 3 kunci kata, yaitu yang satu, penyalahgunaan wewenang, yang kedua, pejabat pemerintah, yang ketiga, protokol kesehatan. Dalam penyalahgunaan wewenang ada 3 konsep, yaitu melampaui wewenang, yang kedua, mencampur adukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang yaitu secara sederhana menyalahgunakan wewenang terjadi karena adanya wewenang atau dengan istilah lain adanya kekuasaan atau power. Yang kedua, mencampur adukan wewenang. Kategori tindakan mencampur adukan wewenang yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintah sebagai yang tercantum di dalam pasal 18 ayat 2, yaitu apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Yang ketiga, bertindak sewenang-wenang, yaitu badan dan atau pejabat pemerintah dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan yaitu tanpa dasar kewenangan dan atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya, pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara, seperti menteri-menteri sebagai pembantu presiden beserta aparatur pemerintah lainnya di lingkungan eksekutif. Pada slide selanjutnya yaitu protokol kesehatan yang harus diterapkan, yaitu physical distancing dan social distancing. Physical distancing contohnya tidak boleh bersalaman, terus kontak secara langsung. Kalau social distancing tidak boleh berkerumun. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi sebelum makan atau sebelum dan sesudah makan itu wajib cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Yang ketiga, wajib memakai masker. Keluar dari rumah harus wajib memakai masker supaya tidak tertular COVID-19 dan untuk mencegah mata rantai penyebaran. Dari permasalahan tadi, saya ada 2 sudut pandang, dari pejabat pemerintah dan dari masyarakat sipil. Dari pejabat pemerintah, yaitu tidak melakukan penyalahgunaan wewenang karena pejabat pemerintah sudah sesuai dengan undang-undang. Contohnya, dia sudah melakukan wewenang. Contoh kayak dia menindak orang yang tidak memakai masker, itu disuruh hukuman fisik, misal push up. Itu. Kalau masyarakat sipil, yaitu pandangannya pejabat pemerintah bisa mendapatkan peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi masyarakat ini tidak percaya lagi sama pejabat pemerintah. Soalnya di tengah pandemi juga pejabat pemerintah mengeluarkan undang-undang baru. Jadi masyarakat menganggap pejabat pemerintah itu ada kepentingan di dalam menciptakan undang-undang yang baru. Sudut pandang pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah sudah melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR.
yaitu contohnya menindak tegas orang yang tidak memakai masker dan dendanya sekitar 100.000, dan juga ada hukuman fisik seperti push up, squat jump atau lari-lari, dan juga ada sanksi sosial juga, yaitu menyapu dengan berpakaian atau dikasih rompi. Sudut pandang dari masyarakat sipil, DPR dianggap menyalahgunakan wewenang dan tidak menjalankan wewenangnya, dan terlalu individu sehingga tidak menjalankan dalam aspek historis, sosiologis, dan antropologis. Belakangan ini seperti hashtag mosi tidak percaya. Kata-kata itu dilontarkan untuk DPR yang terlalu buru-buru mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law, sehingga menimbulkan demo se-Indonesia seperti di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dan Gedung Istana Jakarta. Nah, jadi ada juga kericuan yang lebih parah, yaitu di Surabaya sampai merusak pagar Gedung Negara Gerahadi Surabaya, dan juga pembakaran di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Contoh lain yaitu pilkada. Pelaksanaan pilkada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, itu juga membahayakan untuk masyarakat Indonesia, dan bisa dilihat juga dari situ seperti ada kepentingan tersendiri untuk pejabat Indonesia. Bayangkan saja apabila pilkada yang direncanakan itu benar-benar dilaksanakan. Jika pilkada tersebut bisa menimbulkan atau menyebarkan virus COVID-19 lebih parah lagi, menurut saya mesti dan untuk dipertanyakan kembali kenapa DPR atau pejabat negara masih kekeh untuk melaksanakan pilkada yang masih pandemi COVID-19 ini, dan masih belum ada tanda-tanda selesainya pandemi ini. Apakah dengan video yang beredar tentang protokol kesehatan di pilkada itu bisa menjamin untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 atau virus Corona 2019? Asumsi saya dan atau menurut saya itu tidak menjamin, karena dengan kejadian demo waktu Omnibus Law itu masyarakat banyak sekali yang tidak memperdulikan tentang protokol kesehatan, apalagi masker juga dipakainya di bawah hidung, bukan untuk menutup hidung. Dan juga contohnya ya bisa dilihat juga, itu salah satu contoh berkerumun, dan itu bisa mempercepat penyebaran COVID-19, sehingga asumsi masyarakat kepada DPR atau pejabat negara lebih mementingkan politik. Dari kejadian tersebut sehingga merusak fasilitas umum dan mengakibatkan kemarahan oleh wali kota Surabaya, yaitu Bu Tri Risma hari ini, yang sampai dia mengomel-ngomel dan berteriak di depan mahasiswa yang bukan asli orang Surabaya. Ya, sudah sampai kesimpulan dari permasalahan yang di atas. Saya mengambil dua kesimpulan, yaitu yang satu, menurut pejabat pemerintah, ia tidak melakukan penyalahgunaan wewenang karena bertindak sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, menurut masyarakat sipil, pejabat pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang yang bersumber dari undang-undang.
undang-undang yang dinilai tidak memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat karena masyarakat tidak merasakan hal itu semua. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau tidak lancar penjelasannya dan atau kurang penjelasannya. Mohon maaf. Lebih baik memberi saran daripada mengkritisi. Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, dalam pembentukan undang-undang lebih baik memperhatikan hak rakyat seperti historis, sosiologis, antropologis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.